Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosana aji dimanapun anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali sobat untuk mereview dari 5 buah pusaka. Nah, 5 buah pusaka ini sudah selesai diwarangi, jadi bilang sudah selesai diwarangi. Dan kalau anda melihat untuk yang dua ini sudah lengkap dengan warangkanya. Kalau untuk yang dua ini pun juga sudah lengkap dengan warangkanya. Yang ini warangkanya mau saya ganti karena warangkanya yang kemarin itu tidak begitu bagus. Jadi mungkin akan saya ganti dengan, nah ini warangka tongkat komando ini saya ada yang tidak terpakai. Jadi ini nanti akan saya pakai sebagai warangka dari tombak cacing kanil ini sobat. Coba kita akan melihat. Nah, tombak cacing kanil ini dia punya keistimewaan, jadi dia berstempel. Nah, ini tombak cacing kanil yang berstempel seperti ini diyakini dulu diagem oleh bangsawan, para bangsawan kerajaan. Ada keyakinan seperti itu sobat. Dan saya pun juga ada ini artikelnya di sebuah majalah keris. Nah, ini kalau anda melihat sobat, ini untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor singkir. Nah, ini adalah pusaka yang beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Kediri. Tombak cacing kanil, salah satu dari jenis tombak yang menjadi primadona tersendiri di dalam dunia tosan aji, khususnya dari dapur tombak sobat. Ini adalah dapur tombak cacing kanil berstempel dengan pamor singkir. Nah, silakan anda amati, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur tombak cacing kanil, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda. Ini bilahnya seperti ini, masih tergolong utuh kalau menurut saya, dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita lanjut untuk di pusaka yang selanjutnya. Nah, untuk pusaka yang selanjutnya kita lihat yang ini. Nah, untuk yang pusaka ini adalah pusaka keris Suratman Kedip. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah pernah saya review, tapi waktu dalam keadaan masih kotor. Ini warangkanya masih diservis di tukang saya, dan infonya sudah selesai sobat, jadi tinggal kirim saja. Nah, ini adalah keris Suratman Kedip, keris yang sangat legendaris sekali dari daerah Pekalongan. Dan pusaka ini pun juga menjadi primadona tersendiri di dunia tosan aji. Ini kalau anda melihat, nah untuk sisi baliknya ini dia tidak begitu kentara. Untuk di motif kedipnya, kedip itu kalau nggak salah adalah sejenis uang kuno zaman dulu. Nah, kalau untuk yang sisi sebelah sini dia terlihat jelas. Nah, ini sudah selesai diwarangi, jadinya seperti ini. Warangkanya masih diservis. Warangkanya sudah selesai diservis, nanti mungkin akan saya review kembali untuk ditawarkan kepada para penonton. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang ketiga, pusaka berikutnya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Karno Tinanding Pudak Sategal. Nah, ini ada pudak sategalnya nih, terlihat nggak ini sobat? Ini sebelum diwarangi kemarin dalam keadaan kotor, sangat jelas sekali pudak sategalnya. Ini setelah diwarangi karena ada pamor, jadi tidak begitu kentara untuk di pudak sategalnya. Tetapi kalau kita raba, nah ini seperti ini kan dia terlihat jelas. Nah, ini dapurnya dapur Karno Tinanding. Ini pun juga untuk di warangkanya sudah selesai diservis sobat. Warangkanya bagus banget. Warangkanya gaya Cirebonan. Karena pusaka ini saya dapatkan dari daerah Kulonan, dari Jawa Baratan. Kalau nggak salah kemarin dari teman saya, pemiliknya, untuk diestimasinya, kalau seingat saya loh ya, estimasi Cirebon. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan. Yang pasti ini pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus. Warangkanya sudah jelek sebenarnya, terus diganti sama teman saya. Berhubung teman saya adalah seorang ini meranggi juga gitu, dibuatkan yang bagus, jadinya tambah bagus. Dan sekarang masih ada di tukang saya karena saya serviskan, digebek biar tambah kinclong. Nah, ini untuk di pusakanya seperti ini. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka Karno Tinanding, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda. Ini kalau nggak salah kemarin tak tanyakan ke tukang warang saya, pamornya apa ya, masuk apa ya. Kalau nggak salah kemarin dia bilangnya Segoro Muncar kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita raba seperti ini dia halus ini sobat.
Nah, jadi untuk dibilahnya ini rabaannya dia halus. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga di episode kita kali ini. Ini kalau Anda melihat dia terkena sinar itu dia kayak berpendar untuk dibilahnya. Karena ini memang untuk dirabaannya dia halus ini sobat. Untuk dibilah tosan ajinya masih tergolong utuh. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita akan lihat untuk di pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat coba kita akan melihat untuk di pusaka ini sudah nyandang, jadi sudah selesai dibuatkan warangka baru. Nah, warangka barunya berbentuk warangka scan ukir. Ukirnya pun juga istimewa ini. Ini kalau Anda melihat ukirannya sungguh sangat apa ya, detail dan juga ngerawit, bagus banget ini. Nah, ini adalah ukiran dari warangka scan ukirnya. Wah, mantep ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini pun juga untuk di pusakanya adalah cacing kanil sahabat. Tetapi saya menyebutnya cacing kanil mahkota karena ada di bagian sor-sorannya ini dia mengembang. Nah, ini seperti ini. Dan dia pun juga ada stempelnya ini sobat. Nah, dia berstempel. Beberapa koleksi tombak cacing kanil saya kebanyakan itu rata-rata dia berstempel sobat, karena memang saya memilih gitu loh, memilih yang ada stempelnya seperti ini. Nah, ini saya saat ini punya dua. Beberapa waktu yang lalu saya punya banyak, tapi sudah pada termahar. Nah, ini saya dapat lagi, saya dapat dua. Yang satu dia normal, yang satu lagi dia ada semacam kayak mahkotanya di bagian sor-sorannya. Kedua-duanya sama-sama ada stempelnya. Nah, ini mantap ini. Pusakanya bagus. Ini pun juga untuk di pamornya masuk di pamor singkir ini sobat. Mantap. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari tombak cacing kanil yang unik. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini dia tombaknya besar dan juga panjang ini sobat. Tapi saya memutuskan untuk dibuatkan warangka scan ukir saja. Kalau ada landiannya nanti dalam packing pengiriman biasanya agak ribet sobat, karena panjang ada landiannya. Jadi kalau scan ukir seperti ini kan simple. Di orangnya pun juga dalam menyimpan juga tidak membutuhkan banyak tempat. Nah, ini pun juga dia berukir. Nah, ini dia berukir seperti ini. Ukirannya pun juga bagus. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini pusakanya besar dan juga panjang. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur tombak Doro Dasih kalau dalam pengetahuan tosan aji saya. Dan untuk di pamornya ada dua pamor ini sobat. Yang di bagian bawah ini pamornya adalah pamor batu lapak. Nah, yang di bagian tengah dan di bagian atas ini adalah pamor puser atau pamor kul buntet. Mantep ini. Pamornya terlihat sangat jelas menyala ini. Nah, untuk dibilah tosan ajinya pun juga tergolong tebal. Nah, ini mantap ini. Nah, monggo mungkin diantara sobat ada yang tertarik dengan tombak Doro Dasih, pamornya Dewi Warno, pamor batu lapak ini bagian sor-soran, dan di bagian tengah dan atas ini pamor tambal puser ataupun juga pamor kul buntet. Nah, mantapnya. Nah, ini sungguh sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kalau kita memiliki pusaka yang di peredaran pasaran gitu, yang langka, itu kan ada perasaan kebanggaan tersendiri sobat. Nah, ini adalah beberapa pusaka yang sudah selesai diwarangi. Nah, mungkin di antara sobat
ada yang tertarik dengan beberapa pusaka yang saya review di episode kita kali ini, Anda bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Semua pusaka yang saya review di sini adalah pusaka yang saya maharkan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.